Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Fajaransyah. Saya mahasiswa dari kampus IAIN SAS Bangka Belitung. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Teknik Hitoba. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang surah Al-Zalzalah. Baiklah. Surah Al-Zalzalah. Surah Al-Zalzalah adalah surah ke-99 di dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari 8 ayat dan masuk ke dalam surah Makkiyah. Dinamakan surah Al-Zalzalah karena ia mempunyai arti kegoncangan. Pada masa sahabat, banyak yang menamainya dengan nama Iza Zulzilah. Ada pula yang menamainya Al-Zilzal. Ketiga nama ini diambil dari ayat pertama. Baiklah, saya akan membacakan surah Al-Zalzalah beserta artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa ahrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yauma izin tuhaddisu ahbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma izin yasdurun nasu astatal liyuraw a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi menjadi begini? Pada hari itu bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan kepadanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan yang telah mereka lakukan semasa hidupnya. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar biji zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Surah Al-Zalzalah ini memiliki asbabun nuzul. Mayoritas ulama berpendapat bahwa surah ini turun sebelum hijrah, termasuk ke dalam surah Makkiyah. Namun ada pula sebagian ulama yang berpendapat bahwa surah ini turun setelah hijrah, khususnya di ayat ke-7 dan 8. Ibnu Katsir, Sayyid Qutb, dan Buya Hamka termasuk ulama yang berpendapat surah ini ke dalam golongan Makkiyah. Sedangkan Syekh Wahbah Az-Zuhaili termasuk ulama yang berpendapat surah ini masuk ke dalam surah Madaniyah. Di dalam tafsir Al-Munir, Syekh Wahbah Al-Zuhaili menyebutkan asbabun nuzul surah Al-Zalzalah, bahwa orang-orang kafir bertanya tentang hari kiamat dan hari perhitungan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah ini menjelaskan kepada mereka tentang tanda-tanda hari kiamat, agar mereka mengetahui bahwa hari kiamat itu hanya Allah yang tahu kapan datangnya.
Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan terkait turunnya surah ini, Iza zulzilah, turun sementara saat itu Abu Bakar radhiyallahu anhu sedang duduk menangis. Secara umum, surah ini berbicara tentang kondisi mencekam hari kiamat, mulai terjadinya gempa dan guncangan dahsyat di bumi hingga perginya manusia kepada mahsyar untuk mendapatkan balasan atas sekecil apapun yang telah mereka perbuat. Al-Zalzalah ini juga memiliki tafsir. Baiklah, kita akan membacakan surah Al-Zalzalah di ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Yang artinya, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Di dalam penafsirannya, kata iza digunakan Al-Quran untuk sesuatu yang pasti akan terjadi, berbeda dengan kata in yang biasa digunakan untuk sesuatu yang belum atau jarang terjadi. Dengan demikian, ayat ini mengisyaratkan bahwa keguncangan bumi ini pasti terjadi. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, yakni bumi bergerak dan bergetar di bagian bawahnya hingga menimbulkan gempa yang dahsyat. Baiklah, untuk ayat kedua dari surah Al-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahrajatil ardu asqalaha. Yang artinya, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Pengulangan kata ard pada ayat kedua ini menunjukkan bahwa guncangan atau gempa ini terjadi di seluruh wilayah bumi, bukan hanya sebagian wilayah sebagaimana gempa bumi yang kita ketahui saat ini. Sayyid Qutb dalam tafsir Fil Zilalil Quran menjelaskan, hari itu adalah hari kiamat. Bumi bergetar dan berguncang dengan sekeras-kerasnya, sehingga apa yang terkandung di dalamnya termuntahkan seluruhnya, baik yang berupa jasad-jasad berbagai makhluk maupun barang tambang. Seakan-akan dengan termuntahkannya semua itu, bumi menjadi ringan dari beban-beban berat yang dikandungnya selama ini. Untuk ayat ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qolal insanu malaha. Yang artinya, dan manusia bertanya, mengapa bumi menjadi begini? Manusia bertanya-tanya keheranan. Mereka heran, mengapa terjadi guncangan hebat dan gempa dahsyat, padahal sebelumnya bumi tenang-tenang saja. Manusia hidup nyaman di atasnya. Namun, sekarang bumi berguncang hebat dan mengeluarkan semua isinya. Untuk surah Al-Zalzalah ayat keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma izin tuhaddisu ahbaruha. Yang artinya, pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Pertanyaan dan keheranan itu tidak berlangsung lama. Ya, segera terjawab. Karena pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, yakni mengenai sebab keguncangan dahsyat tersebut. Baiklah, untuk surah Al-Zalzalah di ayat kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Bi anna rabbaka auhalaha. Yang artinya,
karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan apa yang Ia perintahkan kepadanya. Ditafsirkan bahwa bumi bisa menceritakan beritanya karena Allah lah yang memerintahkan dan mengizinkannya, yakni Tuhannya telah berfirman kepada bumi, "Berbicaralah kamu," maka bumi pun dapat berbicara, kata Ibnu Abbas menjelaskan. Baiklah, untuk surah Al-Zalzalah ayat ke-6 yang berbunyi, Yauma izin yasdurun nasu astatal liyurau a'malahum, yang artinya, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Kata yasdur yang artinya keluar dari satu tempat berkumpul, baik untuk kembali ke tempat semula maupun menuju tempat lain. Ibnu Katsir menjelaskan, manusia kembali dari mauqif hisab, tempat penghisapan, dalam keadaan bercerai-berai dan bermacam-macam. Ada yang celaka, ada yang berbahagia. Yang celaka karena melihat balasan amal mereka memasukkan mereka ke neraka. Dan yang berbahagia karena melihat balasan amal mereka memasukkan mereka ke surga. Baiklah, untuk surah Al-Zalzalah ayat ke-7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Kata zarah digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang terkecil. Semut kecil pada awal kehidupannya disebut zarah. Biji sawi juga disebut zarah. Debu yang terlihat saat cahaya matahari menerobos melalui celah atau jendela juga disebut zarah. Kata yarah berasal dari kata ra'ah yang artinya melihat. Awalnya adalah melihat dengan mata kepala. Namun kata ini juga berarti mengetahui. Amal kebaikan sekecil apapun di akhirat nanti akan terlihat balasannya. Dan amal di sini tak hanya berupa perbuatan fisik, tetapi juga pekerjaan hati, termasuk niat. Baiklah, untuk surah Al-Zalzalah di ayat ke-8 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal misqala dzarratin sarran yarah, yang artinya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Demikian pula amal keburukan sekecil apapun, di akhirat nanti akan terlihat balasannya. Itulah arti dari tafsir surah Al-Zalzalah. Untuk penutup tafsir surah Al-Zalzalah, Sayyid Qutb menyebutkan surah ini mengguncangkan hati. Bagaimana tidak? Bagi orang yang memahami isinya dan mengetahui kedalaman bahasanya, terbayang betapa dahsyat saat kiamat tiba. Bumi berguncang sehebat-hebatnya dan mengeluarkan segala isinya. Lalu setelah manusia dibangkitkan dan dihisab, mereka berhamburan dalam berbagai kondisinya. Ada yang menampakkan wajah-wajah ceria, ada yang juga menampakkan wajah-wajah penuh derita. Pada hari itu, semua manusia mengetahui balasan amalnya. Sekecil apapun amal itu, baik sekecil debu maupun lebih kecil lagi, semua ada balasannya. Maka mereka yang wajahnya ceria karena melihat balasan amal kebaikannya yang membawanya ke surga. Sedangkan mereka yang wajahnya penuh derita karena melihat amal keburukannya yang menyeretnya ke neraka. Demikian surah Al-Zalzalah mulai dari
pembacaannya, terjemahannya, artinya, dan sejarahnya, juga termasuk tafsirnya. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa menambah wawasan untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.